Ya, Assalamualaikum Ibu. salam. Ini Tegar ya? Ya, Ya, Tegar dari kelas 12 ha. 12. Oke. Ya, Tegar. Kemarin kan Tegar kan kita habis melaksanakan bimbingan kelompok ya. Terus kan masing-masing membahas masalah tentang kuliah ya. Jadi apa namanya? eh, Ibu ngambil permasalahan mengambil Tegar ini, mengundang Tegar ini dari situ. Ya, Ya, karena Tegar ingin bercerita. ya, Ya. Oke, sebelumnya pasti udah kenal kan sama Ibu ya. ya, Kan kemarin sudah masuk kelas, ya, terus pernah melakukan bimbingan kelompok. ya, Ya, jadi sudah tahu ya. Nah, hari ini Tegar katanya kan pengen konsultasi atau konseling ya, ya tentang katanya Tegar mau apa sih namanya mau lanjut kuliah ya. gitu. Oke. Eh, jadi tujuan konseling ini kan kita mau memecahkan masalah tentang Hmm, ya jadi menentukan masalah yang dihadapi oleh Tegar dan biar Tegar itu bisa memilih apa namanya pilihan ya, pilihan yang nantinya eh, bisa bisa mengatasi masalah Tegar seperti ya, itu. Oke. Jadi di sini tuh Tegar kalau yang namanya konseling itu ada asas kerahasiaan. hmm, Jadi Tegar nggak usah takut kalau misalkan aduh takut rahasianya bocor. Ya takut ibu bercerita ke guru-guru lain. Enggak, jadi apa namanya? Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu ya Tegar ya. ya, Tuh, jadi nantinya insya Allah ibu akan menjaga kerahasiaan Tegar. Tuh, oke, tegang nggak usah tegang iya, biasa Bu. aja. Aduh. Tapi Tegar setuju kan kalau misalkan apa namanya konseling ini dilanjutkan Ya, gitu ya? setuju, Bu. Setuju. Oke. Kita buat kesepakatan kira-kira berapa menit untuk ini? 30 menit cukup nggak? Cukup Cukup 30 ya. menit, Bu. Karena Tegar masih ada kelas kan Jam, nantinya ya, masih ada masih jam. ada jam. Oke. Oke. Sudah siap belum nih? Siap. Siap ya. Nggak usah tegang biasa Iya. aja. Iya teh nggak usah biasa aja Tegar ya. Oke sebelum itu ya biar konselingnya lancar. Ya, Terus ini lebih baik kita berdoa dulu aja ya. ya, Mari kita doa sama-sama sebelum memulai kegiatan konseling ini ya, ya. Oke kita berdoa mulai ya. Oke berdoa selesai. ya. Oke ya udah siap Tegar. Siap. Pengen cerita apa Tegar? Masalah. Jadi saya tuh, Bu, Mm-mm. eh, apa bahasa? Tegar tuh masih bingung. Mm-mm. Itu jadi nanti kalau udah kuliah terus ngekos di sana, misalnya Tegar udah terima terus udah ngekos di sana, biaya hidupnya Tegar tuh masih bingung gimana. Tegar Mm-mm. tuh cuman di itu sama kakaknya Tegar sama guru honorer, bapak Tegarnya udah nggak kerja, terus miminya udah nggak ada, miminya Mm-mm. Tegarnya udah nggak ada. Nah Mm-mm. jadi Tegar tuh bingung, mau Mm-mm. itu biaya kuliah tuh biaya hidup kuliahnya tuh pas ngekosnya tuh kayak gimana. Oh gitu. Jadi Tegar punya permasalahan pengen kuliah, tapi Mm, dari segi ekonomi kurang ya, mampu, ya, seperti itu. Oke, ya, oke, oke. Sebelumnya kabar Tegar sehat kan hari ini? siap. Sehat. Oke, soalnya tegang banget mukanya biasa Iya, aja, nggak pernah ya ke sini ya, iya, nggak pernah, belum pernah. ya, Sebelumnya tahu ibu di kelas ya, mm, terus bimbingan kelompok itu ya. ya, terus kalau secara konseling berarti belum pernah. Belum pernah, baru sekarang. Oke, berarti Tegar tadi eh, pengen kuliah, Mm, terkendala biaya, ya, terkendala biaya. Tadi orang tua kerja apa maaf deh? orang tua tuh dulunya rongsok ibu, sama ibu tuh pas masih Bekerja ada rongsok itu maksudnya cari cari rongsokan. rongsokan. Ya terus Mm-mm. ibu tuh dulu yang pernah masih hidup tuh jualan jamu keliling Oh, jualan ibu. jualan jamu keliling pas Ya, masih hidupnya. ya pas masih hidupnya. Mm-mm. Ya, Terus terus kalau sekarang kakaknya udah kerja jadi guru honorer. oh guru Ya, dia tuh honorer. ditanggung sama kakak. Kakak kakaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan, perempuan Perempuan. Tegar tuh dua bersaudara, tiga bersaudara. Tegar tuh anak terakhir laki-laki, kakaknya cewek semua. Oh, kakaknya Ya cewek yang semua. satunya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kakak yang pertama. heeh. Oh,
yang itu pertama pas lahiran meninggalnya. oh ya Allah. Terus udah punya anak berarti? Udah dua Dua adik. anaknya. Ya, Terus anaknya sekarang sama siapa nih kakaknya? sama bapaknya Ibu. Oh, sama bapaknya. Berarti di rumah tuh ada kakaknya Tegar, Bapaknya ada Tegar. papanya Tegar sama Ya, Tegar, bertiga. bertiga. Ya. Iya. Oke. Berarti kebutuhan Tegar ke sini itu ya untuk apa ya namanya? mm, Mencari solusi. Ya, Mencari solusi solusinya gimana? bagaimana ingin kuliah. Ya, Kuliahnya jurusan apa Tegarnya pengen nih? PGSD Ibu. PGSD, jurusan PGSD. Di mana PTN-nya pengennya? Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Berarti kalau di UPI mah harus ngekos ya kalau dari Iya, Bu. Cirebon ya. Itu yang menjadi Iya, kendala. dia tuh bingung nantinya. Nanti kalau semisal syukur-syukur udah diterima terus Tegar tuh nanti bingung di sana tuh biaya hidupnya tuh gimana. Sedangkan si kakaknya Tegar tuh cuman ngasih kalau sekolah aja tuh cuman 20.000. Nah, nanti Tegar tuh di sana tuh bingung nanti gimana siapa yang ituin Tegar. Siapa yang mau ngebiayain Iya. gitu. Iya. Oke. Itu ya berarti pokok permasalahannya tadi Tegar punya masalah dengan ekonomi. Iya. Sebenarnya pengen kuliah. Dan itu yang membuat Tegar nggak semangat. Iya. Oh gitu. Tapi sekarang ada usaha kan untuk mengikuti kayak kelas intensif Iya. kayak gitu ya di sekolah. Ada ya. Terus ya berarti yang membebani apa yang membebani banget pikiran Tegar. Yang Ya membebani sampai kalau saat ini. ada bayar-bayaran tuh Ibu, kalau Pembayaran. pembayaran terus kan mepet-mepet tuh terus nggak ada uangnya tuh jadi tuh Tegar tuh sering-sering pikiran gitu Bu, minta-minta terus nggak ada kan nantinya ujung-ujungnya juga ya nggak dikasih terus nggak ada orang namanya juga nggak Nggak ada ada. ujungnya nggak dikasih jadi ya Tegar tuh sering pikiran kayak gitu. Nah, kalau ada bayar-bayaran tuh Pembayaran di sekolah, ya apalagi nanti untuk kebutuhan kuliah seperti itu. Iya. Nah, Tegar di rumah Bapak kerja apa? ya itu nungguin Warung, jualan aja iya sekarang jualan udah nggak kerja. sekarang. Tapi Tegar bantuin kan, Iya bantu-bantu. bantuin Tegar tuh kalau itu. Ini nungguin warung juga gantian. Sering kalau bapaknya istirahat, Tegarnya nungguin. Kalau Tegar istirahat, Nungguin, bapaknya. nungguin gitu ya. Itu punten kalau ibu ibu udah nggak ada. Ya udah Oh, nggak ada. udah sejak kapan itu nung berarti? Dari kelas 8 SMP Ibu. Oh, dari kelas 8 SMP. Sakit atau apa nang punten? Sakit Ibu, stroke Oh, 3 stroke. bulan. 3 bulan. Terus meninggal. 2 bulan, 3 bulan atau lupa. Ya Allah. Jadi apa namanya yang membebani saat ini yang bikin gak semangat itu ya Tegar pengen punya cita-cita untuk kuliah di jurusan PGSD tapi kendala ekonomi ya. Oke. Nah, terus yang menghalangi Tegar itu istilahnya untuk tidak semangat sekolah. Apa yang menghalangi tidak semangat sekolah, terus tidak semangat dalam menjalani nih kegiatan sehari-hari itu apa? Sebenarnya semangat aja sih Bu kalau itu cuman tuh ya Tegar tuh kalau ada bayar-bayar terus uangnya nggak ada tuh Tegar tuh bingung ikut pikiran juga jadinya tuh terus mau ngomong kayak gitu terus mau maksa-maksa kan nggak bisa orang nggak ada uangnya. Betul. Iya. Semangat aja nggak ada ya. itu. Ya. Oke. Nah berarti ini Tegar ya. Dari yang Tegar sampaikan permasalahan itu ada satu Tegar tidak semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari sekolah karena mungkin saat-saat ini butuh banyak biaya. Terus ingin kuliah terkendala kondisi ekonomi. Ya, terus apa namanya? Apalagi tuh berarti. Itu ya, ingin membantu orang tua seperti itu dan pengen cita-citanya terwujud gitu. Tegar tuh pengen tuh kayak kerja kayak pas habis sekolah tuh tapi itu Tegar tuh bingung mau kerja apa terus juga gimana cara itunya kerjanya kerja apa gitu. Tegar tuh ada pikiran kayak gitu mau kerja pas pulang sekolah tapi Tegar tuh masih bingung terus juga nggak tahu gimana caranya kerjanya kerja apa gitu. Kalau di ini sih di Gesik Lor itu mayoritas pekerjaannya apa berarti di Gesik Lor? Pedagang Bu. Pedagang. Pedagang rata-rata. Pedagang rata-rata pedagang ya.
Terus gini Tegar, Mm. paling Buat nama. apa nih yang menghalangi Tegar gitu ya istilahnya untuk apa ya, kan tadi kan cerita mungkin Ya, barangkali ada yang menghalangi enggak nih yang membuat Tegar mencapai cita-cita nih, yang menghalangi banget nih pengen kuliah atau apa yang menghalangi? yang menghalangi banget tuh. Orang tua. Orang tua tuh ngedukung Tegar kuliah tuh Bu, malah Mm-mm. ngedukung Tegar juga kan Mm-mm. pengen kuliah. Mm-mm. Nah, kalau yang ngalang tuh ya kayak Tegar nu mau jurusan ini tapi orang tuanya tuh mau jurusannya itu kayak gitu. Oh gitu. Heeh. Hmm. Oke. Berarti sebenarnya banyak ini ya, Mm-mm. kompleks ya. Heeh. Permasalahan Tegar itu kompleks dalam artian begini. Nah, Mm-mm. Ibu nanti akan coba ini ya, apa sih, bikin catatan-catatan dalam artian apa yang pilihan-pilihan gitu ya. Ya. Nanti Tegar bisa menentukan sendiri pilihannya. Ibu ambil kertas dulu ya. Oh, iya ada kertas. Nih, tadi Mm-mm. kan Tegar pengennya kuliah di UPI, UPI. Universitas Indonesia. Kuliah di UPI. Ya, Jurusan PGSD. PGSD. SD. Terus problem selanjutnya apa tadi? Ekonomi. Ekonomi ya, Ya, terkendala ekonomi. Ekonomi. Apalagi biar enak kalau ada catatannya. ya, Ya. terus tuh itu jurusan juga tuh Bu, Tegar tuh ini tuh Masih sebenarnya bingung. masih bingung. Oh, Ini tuh pilihan orang tua oh itu. ini tuh pilihan orang tua, Ya, pilihan kakak. ya Iya kakak. kakak, bapak juga. Bapak juga. Heeh. Terkendala. Masih bingung tentang Jurusan. jurusan. Heeh. Oke. Ya. Ini terus apa lagi? Terus Tegar nih mau kerja. Oh, pengen kerja tambahan. Tambahannya. Pengen bekerja Ya buat tambahan. tambahan buat Hmm, kebutuhannya Tegar sendiri. iya, Tapi tambahan. Tegar tuh bingung mau ngapain, Mau mau apa ngapain aja gitu ya. kerja apa. Karena pulang sekolah juga jam 3 sore ya, Nang. Iya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya, Nang ya. Ya, Oke. Kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas di pertama jurusan. Kita bahas tentang pengen kuliah jurusan UPI, terkendala ya. ekonomi. Kita mau bahas yang ekonominya dulu atau jurusan dulu nih Tegar. Mm-mm. Mau pilih yang mana? Ya, Mau apa tentang jurusan dulu atau ekonomi dulu? ekonomi dulu. Ekonomi Ya, dulu. Oke, sebab kita itu masalah Tegar yang utama. oh yang utama ya. Mm. Oke. Kalau terkendala ekonomi, Ibu kasih ini ya, kasih pilihan. Tegar mengajukan KIP kuliah nantinya ya. Ya, Nah, yang harus dipersiapkan saat ini yaitu yang pertama pengajuan DTKS. ya, Ya enggak? ya, Pengajuan DTKS karena kalau pengajuan DTKS ini yang akan berpengaruh terhadap kelulusan KIP kuliah nanti. mm-mm. Ya, tuh. Tuh KIP kuliah. Ya di desa ya Bu. Ya, pengajuan DTKS ini pengajuannya ke desa. Nanti orang desa itu akan mengajukan ke Puskesos. Ya, Nah, harus dimulai dari sekarang harusnya Nang, karena biasanya perpalnya itu bisa 3 bulan. Nah, sekarang kan udah bulan apa ini? ya. Udah bulan Oktober ya. Mm-mm. Oktober, awal Oktober berarti Oktober, November, Desember, Januari. Punya waktu 4 bulan untuk menyelesaikan ini Ini Tegar. TTKS. Ya, jadi langkah Ngumpulin langkah pertama Tegar nanti ke desa. pengajuan TTKS dulu ke desa. Ya, Itu ya, dulu ya. ya. Yang kedua, ini sih sebagian dari usaha dulu ya Tegar. Mm-mm. Yang kedua, untuk masalah jurusan.
Ya, untuk Ya, masalah jurusan. Kan Tegarnya pengennya di UPI. ya, Oke, di UPI. Di UPI pasti kan di UPI kan banyak cabangnya sebenarnya yang nggak harus di Bandungnya. iya, Cuman tetap saja di luar kota semuanya iya, masalahnya UPI. ya. Semuanya masalahnya di luar kota itu yang jadi masalah ya. Heeh, Karena kan biaya hidup itu lebih mahal dibandingkan biaya kuliahnya iya, meskipun biasanya. meskipun dapat KIP kuliah tapi tercover enggak kan begitu ya mungkin pikirannya Tegarnya seperti Iya, itu. Nah, jadi paling gini Tegar. Tegar planning pertama untuk mengambil jurusan itu PGSD. iya, Bang. PGSD. Kedua ada second planning nggak? Ada Bu, PJKR. PCKR. Selain PCKR, jurusan apa lagi banyak loh guru loh. Iya, Tegar tuh minat di administrasi pendidikan juga minat Tegar tuh, Bu. Administrasi Pendidikan. pendidikan. Oke. Nah, sebenarnya permasalahannya ya itu kan tentang eh, tempat tinggal ya atau yang berhubungan dengan ekonomi. Kira-kira kalau misalkan Tegar punya keterampilan apa? Punya keterampilan apa nih yang bisa bisa apa ya nantinya tuh Tegar tuh bisa sambil kuliah sambil kerja seperti itu. Kira-kira punya keterampilan apa di situ tuh Tegar? Tegar tuh punya keterampilan kayak ya berani buat kayak nawar-nawarin barang kayak gitu tuh. Oh, nawa dagang Ya kayak gitu. kayak sales gitu Oh, loh. sales. Heeh. Berarti punya Mm-mm. nggak malu ya Iya Tegar nggak ya, malu. nggak malu. Mm-mm. Oke, ini kan sebagian usaha yang pertama Iya. tadi Mm-mm. apa namanya pengajuan KIP dulu. Iya. Yang kedua, Tegar harus punya soft skill ya tadi. Iya. Soft skill itu yang dimaksud itu Tegar punya kemampuan Kemampuan. untuk bersosialisasi, untuk apa namanya nggak malu. Heeh. Ya, pengalaman ibu dulu juga gitu Tegar. Kuliah itu sambil kerja, sambil apa sih namanya tuh kalau jadi pelayan warung tuh di kayak sambal deso kayak gitu-gitu tuh Iya. nggak malu. Yang penting nggak malu, nggak Heeh. apa-apa. Sore gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan itu. Nah, masalahnya Tegar, untuk mencapai kamu melewati masuk UPI itu kan harus dengan ini ya, apakah Tegar itu kira-kira masuk enggak nih nilai Iya. rapotnya masuk untuk ke UPI. Oke, planning Tegar apa untuk ini, untuk apa namanya mengikuti jalurnya, jalur apa aja Ya yang Tegar pengen tuh ikut? mau itu SNBP, Ya, satu SN, BP terus terus berjuang di SNBT Bu. Nah, SNBT. amit-amit kalau nggak keterima semuanya, Tegar mau ngajuin beasiswa Mm-mm. Beasiswa. yang Oh, ibu tawarkan yang tawarkan. kemarin Ya. itu iya Mm-mm. ya jadi ibu tuh ada ini ya ada kampus salah satu Mm-mm. kampus yang apa sih memang kampusnya kampus swasta tapi itu tuh bagus dan Mm-mm. itu tuh ada ada Mm-mm. jatah kuota bagi anak yang mau jurusan PGSD sama PJKR sama teknik sipil Iya, itu Bu. bisa mengajukan beasiswa di situ Iya. insya Allah sih diterima Iya. jadi itu ya Tegar pengen pengajuan beasiswa Mm-mm. beasiswa di kampus Mm-mm. kampus swasta. Mm-mm. Itu planning terakhir ya. Iya, Bu. Oke. Terus jurusan nih. Ya, Iya, jurusan tuh Tegar tuh pengennya di apa lagi selain PGSD, PJKR, administrasi ini tuh pendidikan. yang di pendidikan tuh udah itu dipilih sama orang tuanya Tegar. Tegar tuh cuman Mm-mm. nurutin terus Tegar tuh aslinya pengennya tuh yang teknik-teknikmu tapi Tegarnya tuh salah ngambil Ngambil mata ngap, pelajaran pilihannya Tegar tuh kan kalau teknik-teknik tuh fisika sama MTK Tegar ngambil fisika gitu salah Tegar tuh oh, oh salah. Heeh. Jadi Sebenarnya berarti ada minat di jurusan teknik-teknik teknik. Teknik apa contohnya? kayak teknik mesin, Teknik mesin. Terus, teknik elektro. oh teknik elektro. Oke. Cuman Tegar tuh ngambil fisika jadi bingung. Mm-mm. Oke, iya, bingung. Nah, Jadi ini kan mm, apa nih yang belum dibahas nih berarti? Oh, pekerja tambahan tadi kan ya, soft skill ya ya, udah kita bahas. Yang pertama yang
harus dilakukan Tegar berarti apa nih? Tadi ya, apa tadi? Satu, mengajukan apa? Ajuan DTKS, Bu. Kuliah Ya, biar kuliah. biar apa? Biar nanti biaya hidupnya biasa dibantu sama pemerintah gitu. Terus apa lagi? Terus kedua tuh gituin SNBP, terus yang tiganya perjuangin di SNBT, terus amit-amit kalau nggak keterima semuanya, Tegar pengajuan beasiswa yang ibu tawarkan. Itu ya berarti langkah-langkah Tegar untuk apa yang harus dilakukan oleh Tegar berarti sudah tahu ya, maksudnya harus tadi yang pertama apa tadi, harus mengajukan DTKS Ya, untuk kuliah. kuliah. Oke. Nah, rencana Tegar sendiri nih, tentang nih apa namanya, ini kan sudah ya, ini kan udah dibahas tentang KIP kuliah tadi, pengajuan DTKS. Terus, nah sebenarnya yang masih rancu di sini ya Tegar, Iya, jurusan. Tuh, jurusan. Banyak. Bagaimana nih jurusan? Apakah Tegar harus ini gitu? Tapi Tegar masih tetap ituin yang dipilihan orang tuanya Tegar. Soalnya Tegar juga sekemampuannya Tegar tuh segini, harus tahu Tegar tuh harus sadar diri juga. Sadar kemampuan. Iya, gitu sadar maksudnya. kemampuan kayak gitu. Ya Tegar tuh ya jadi nurut aja kayak gini. Ya nanti syukur-syukur ya terima terus jalanin aja, Bu. Oke. Jalani aja. Iya. Nah, terus rencana selanjutnya nih untuk menghadapi ini nih Tegar yang belum diinikan sama Tegar, rencananya nih. Ini bagaimana? Terus ini bagaimana? Coba Sok Utara kan Tegar pengennya bagaimana untuk menghadapi SNBP? SNBP itu Tegar tuh fokus ningkatin rata-rata rapot Tegar di per semesternya tuh. Kayak ulangan, belajar yang giat gitu Ibu. Biar nanti nilainya bagus, terus nanti nilai rapotnya naik rata-ratanya. Terus kalau di SNBT tuh ya belajar intensifnya tuh lebih diituin. Kayak ikut intensif, kayak ikut bimbel tuh yang sekolah Tegar yang ikutin bimbel sekolah tuh. Ya, itu belajar lebih intensif lagi belajarnya. Biar nanti kalau tes SNBT tuh bisa kerjanya dengan mudah. Oke. Nah, itu ya. Berarti ini sudah terjawab ya Tegar ya. Langkah-langkahnya yang pertama tadi apa? Coba tuliskan Tegar, coba diinikan sama Tegarnya sendiri. Langkah-langkah yang pertama, Tegar harus ngapain? Mengajukan KIP kuliah. Ya. Oke. Terus apa? Pengajuan DTKS iya. Untuk kuliah. Iya, untuk kuliah biar dapat keringanan biaya sama apa, sama biaya, dapat biaya hidup ya, syukur-syukur. Tapi ada yang ini Tegar, untuk pengajuan KIP kuliah ini disediakan disiapkan juga seperti kayak surat-surat rumah, terus foto rumah, rekening listriknya berapa watt Tegar? Belum di itu. Ada nggak 900 tuh? Enggak, kayaknya nggak nyampe 900 gitu. Nggak sampai 900 ya Tegar ya. Jadi pahami ya sekarang langkah-langkah Tegar ya. Pengajuan DTKS untuk kuliah. Terus rencana ini kan sebagian dari rencana yang harus Tegar segera lakukan untuk apa namanya, untuk menyikapi hal-hal ini kan masih ada waktu. Ini kan masih ada waktunya 3 Oktober ya. Ini kan baru awal Oktober, November, Desember, Januari. Pendaftaran KIP kuliah itu di bulan Februari. Nah, itu. Jadi Tegar apa tadi? Mengajukan DTKS kuliah. Terus untuk jurusannya kalau misalkan ini planning 1 berarti ini jurusan PGSD. Terus yang kedua itu PJKR, yang ketiga administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Karena begini kalau berhubungan dengan jurusan nih ya. Kalau sistem di sekolah kita itu kan kita nanti ada sistem konsultasi. Ada konsultasi ya. Itu kan ada berapa yang minat di jurusan PGSD itu juga kan nanti kan jangan sampai semuanya milih jurusan PGSD. Makanya kenapa harus ada
second Planning. planning gitu. PJKR, kalau PJKR ini banyak juga, terus ada yang nilai Lebih tinggi rata-ratanya di dari atas Tegar. kamu juga, itu kan harus apa ya namanya, harus dipertimbangkan. Iya. Ya, tapi kalau misalkan ini semua udah terencana dengan baik, ya udah nggak apa-apa kalau kamu sudah terima konsekuensinya. Iya, ya. Berarti di SNBT nantinya kamu harus lebih ditingkatkan lagi intensifnya. Ini sudah tidak ada pilihan mapel ya kalau di SNBT ya. Iya. Ya, sudah tidak ada pilihan. Ya tinggal ituin belajarnya aja ya, Bu. Iya, tinggal Intensifnya. belajar. Ya, Kalau nggak ada. betul. Nah, pilihan terakhir apa tadi? Langkah-langkah yang terakhir ini Pengajuan beasiswa yang Ibu tawarkan. jadi ada ya seperti yang Ibu bilang, Ya. ada apa namanya tuh beasiswa untuk anak yang tidak mampu berprestasi, punya keinginan yang besar. Itu biasanya ada jatah untuk sekolah kita. Jadi nanti Ibu harapkan sih dimanfaatkan dengan baik ya, Tegar ya. Seperti itu. Oke. Oke ya, berarti udah tahu rencana Tegar harus ngapain nantinya. Langkah-langkahnya sudah baik. Oke. Tegang nggak ngobrol sama Ibu? Tegang, Bu, pertama kali. Bu. Oh, pertama kali. Konsultasi Iya, nggak apa-apa ya. Nggak semua orang ke BK itu punya masalah, Tegar. Ya, kalau misalkan butuh konseling, butuh konsultasi, nggak apa-apa. Ya, biar apa ya, setidaknya beban hidup ringan. Tegar nggak sendirian. Ibu juga bisa bantu mencari pilihan solusinya. Ya, jadi Tegar nggak usah takut, nggak usah apa namanya tuh minder kayak gitu ya, nggak usah. Ya, jadi langkah-langkah ini semuanya Tegar sudah ini ya, sudah paham ya. Paham, Ibu. Jadi pada intinya Tegar itu mempunyai masalah ekonomi, ingin kuliah, punya keinginan yang besar untuk kuliah, terutama di jurusan PGSD, PJKR ya. Tuh ya. Langkah selanjutnya yaitu harus apa namanya? Semangat. Ya. Iya, semangat ya. Harus semangat, Ibu. Semangat sekali. Kalau nggak semangat. Insya Allah ya. Pokoknya itu Tegar udah merasa lega belum cerita-cerita? Alhamdulillah, Bu, kalau udah cerita tuh. Kalau dipenuhi sendiri kayak tuh kalau nggak bilang mau konsultasi tuh nyesel sendiri nantinya. Iya, gitu ya. Yang sudah-sudah begitu ya Tegar. Yang penting Tegar kalau punya masalah apapun silakan datang ke BK. Yang kalau misalkan malu canggung sama ibu, boleh dengan guru BK yang lain. Ya, tapi kebetulannya sendiri Tegar kelas 12 itu kan pengampuhnya kan dengan ibu gitu ya. Jadi apa namanya? Ya dengan ibu gitu. Sebenarnya kemarin tuh pas di ibu masuk kelas itu kan, terus ibu bikin pengumuman itu kan banyak sekali anak-anak yang pengen konsultasi. Terutama yang anak-anak yang perempuan yang masih bingung masalah tentang kuliah, yang jurusan, yang masih kurang itu kadang laki-laki yang sering kesini tuh ya pada takut mindsetnya kalau ke BK itu apa namanya masalah gitu kan. Iya, gitu ta. Takut gitu ta. Iya. Nanti dikiranya kayak gitu. Rata-rata begitu. Tapi ada keinginan sebenarnya teman-teman yang lain pengen. Ada banyak keinginan, cuman malu-malu gitu. Tegar juga kan tadi tuh kalau itu ditemenin kalau ke sini tuh nggak berani. Nggak berani. Nah, sekarang Tegar beraniin aja datang sendiri. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa namanya. Jadi nanti bilangnya ke teman-teman Tegar juga bahwa apa ya ke BK itu nggak selalu siswa-siswa yang bermasalah gitu. Jadi Tegar kalau nanti Tegar masih bingung lagi nanti boleh kesini lagi. Tapi Tegar udah jelas belum nih dengan apa rencana-rencana yang akan dilakukan, jelas, dengan apa namanya dengan solusi-solusi yang Ibu kasih pilihan ke Tegar ini sudah jelas paham. Sudah jelas paham ya. Berarti next berarti lebih dimantepin lagi untuk barangkali nih Tegar, ini kan Tegar kan hanya punya 3 pilihannya yang harus dimantapkan. Tegar mungkin barangkali punya jurusan lain. Yang kalau Tegar kan pada intinya pengen jadi guru ini ya. Coba Tegar cari referensi guru yang lain. Maksudnya pendidikan yang lain. Kan pendidikan untuk guru laki-laki itu kan banyak.
ada pendidikan teknik, contoh teknik mesin, contoh teknik apa sih, elektro ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan di jalur SNBT. Nah, kalau di SNBT kan nggak perlu lagi ada mapel pilihan. Iya, Ya, ituan aja barangkali nanti bisa dipertimbangkan di SNBT. SNBT. Ya, Ya. gitu. Biasanya seperti ini anak-anak tuh kalau di jalur SNBP mereka idealis dengan pilihannya sendiri. Iya. Idealis, nggak memperdulikan kuotanya berapa, peminatnya berapa. Iya. Ya, biasanya masih idealis, Ya. tapi kalau udah kejadian Mm. dengan gagalnya pilihan, Iya. itu biasanya mereka akan segera mikir. Ya lebih realistis di Ya, sini. lebih realistis pilihannya seperti SNBT. itu. Ya. Ya. Jadi nanti Tegar bisa nanti PR dari Ibu itu ya, nanti Ya. Tegar pertimbangkan Pertimbangkan di lagi jurusannya. untuk jurusan second planningnya. Ya. Oke, ini di SNBP, tapi SNBT juga harus punya planning yang jurusan yang lain. Ya. Tuh Tegar. Ya. Gimana Tegar? Ibu pengen tahu nih kesan-kesan Tegar setelah konsultasi. Ya lega Ibu, senang Tegar. juga bisa ungkapin apa yang Tegar pendam dari tadinya tuh, senang. Tapi pernah cerita nggak ke teman atau ke guru lain gitu? Enggak, ke teman pernah, teman ke guru lain enggak. Baru ke Ibu. Iya, baru ke Ibu aja. Ya udah nggak apa-apa, nanti nggak usah takut ya kalau main ke BK, bilangin sama teman-teman cowok yang lain juga. Ya nggak usah takut ke BK, intinya gitu, nggak apa-apa. Ajak rame-rame, hayu konseling kelompok ya, bimbingan kelompok hayu, mau konseling individu hayu, pokoknya terbuka lah Ibu ya. Iya. Gitu ya. Oke, yang dapat ibu akan menyimpulkan nih dari pertemuan ini Tegar ya. Ya. Jadi Tegar itu mempunyai kondisi ekonomi, Ya. ekonomi yang dari mana pengen kuliah, tapi tidak artinya belum ada pandangan ya yang tadinya ya. Belum ada pandangan mau kuliah, tapi terkendala ekonomi. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Ya, tadi langkah yang pertama Tegar harus mengajukan persiapan KIP kuliah dengan pengajuan DTKS. Terus jurusan-jurusan juga harus dipersiapkan lebih matang lagi. Terus punya soft skill tadi ya. Ya, soft skill dalam artian mulai percaya diri. Ya, untuk nanti kalau misalkan bekerja di apapun, dimanapun itu bisa menjadikan bekal untuk Tegar nantinya. Ya, itu Tegar. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Tegar? Nggak ada Ibu, cukup. Nggak ada, cukup ya? Cukup dulu ya, karena ini udah 30 menit lebih Tegar. Iya, Tegar juga ada jam. Oh, ada jam. Oke, iya, nggak apa-apa. Sayang Bu, intensif. Iya, oke Tegar. Terima kasih Tegar sudah mau meluangkan waktu nih untuk datang ke sini. Ibu sih seneng ya kalau ada siswa yang punya masalah terus pengen tahu solusinya gitu ya Tegar ya. Itu oke Tegar. Itu ya Tegar ya. Oh, kita tutup dulu acara. Nanti dulu kita doa dulu penutupan ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya, solusi hari ini bisa mencerahkan dan melancarkan Tegar ke depannya. Amin. Ya, kita tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu. Oke, selesai proses konseling, selesai Tegar. Terima kasih. Ya, silakan masuk ke kelas kembali ya Tegar ya. Oke.